Nah, Portugal ini kan juga terkenal dengan sepak bolanya nih, Ya, termasuk Cristiano Ronaldo kan dari situ ya. betul. Nah, kira-kira apa mungkin ada penjajakan supaya kerjasama untuk bidang olahraga sepak bola atau gimana, Pak? Ya, kalau bicara sepak bola itu saya paling semangat itu. Saya pertama kali datang, pejabat yang pertama kali saya temui di Portugal namanya Fernando Gomes, itu adalah Presiden Federasi Sepak Bola Portugal. Saya langsung bicara ke beliau dan beliau sangat senang menerima saya. Dan ketika itu ketum PSSI-nya belum Pak Erick Thohir, beliau minta ke saya supaya dikirimkan undangan untuk berkunjung dan dia sudah kirimkan undangan. Namun setelah undangan datang, beliau bilang, waduh, minta maaf kita nggak bisa karena ada persiapan untuk under 20 waktu itu yang akhirnya batal. Nah, kemudian ada berganti pimpinan PSSI. Lalu saya coba lagi berkomunikasi dengan Pak Erick. Nah, namun nampaknya orientasi kita belum ke Portugal, lebih ke Jerman, lebih ke Italia. Tapi sebenarnya potensi di Portugal itu jauh lebih muda, lebih besar dan orangnya lebih terbuka untuk bekerja sama. Dan saya dijanjikan oleh Fernando Gomes bahwa kalau Indonesia mau kerjasama, Anda tahu pelatihnya Korea Selatan itu siapa? Itu Paulo Bento. Anda tahu Paulo Bento itu siapa? Itu saya yang berikan. Itu bekas pemain nasional kami. Itu pelatih salah satu pelatih kami yang baik. Nah, kalau Indonesia butuh pelatih, saya kasih yang terbaik. Nah, tetapi saya bilang, Pak, kami punya pelatih dari Korea. Korea minta dari saya kok, kamu. Berarti cucunya kita dapat. Saya bilang, wah, kalau begitu belum relevan saya bicara karena saya takut salah ngomong ini. Ini Sintayong sangat dicintai di Indonesia saat ini gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu biarkan. Mungkin masalah biaya barangkali, biaya untuk transfer pelatih mereka jauh lebih murah. Oh, jauh lebih murah malah ya. Kita bisa negosiasi. Kita bisa negosiasi. Di sana biaya hidup sama ini kan tidak terlalu komersil seperti di tempat lain. Tapi jangan salah, sepak bola di sana itu hampir semua kalangan dia gandrungi dari kecil mereka berlatih sepak bola. Bayangkan penduduk 10 juta, ranking 5 dunia. Itu Portugal. Nah, dan hampir semua klub top di Eropa pasti ada orang Portugalnya. Nah, yang mana yang nggak ada coba. Jadi memang kita mesti belajar banyak sepak bola ke Portugal. Ada satu berita bagus. Ada anak keturunan Indonesia namanya Diego Ananda, umur 11 tahun, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Inggris. Dia posisi striker, diperebutin oleh 3 klub besar di Portugal. FC Porto, Benfica, sama Sporting. Nah, pertama dia datang, dia di Sporting, kemudian akhirnya dia milih, orang tuanya milih dia di Benfica, karena Akademi Benfica lah yang paling bagus dan paling lengkap. Nah, sekarang ini dia sedang kalau nggak salah ngurus paspornya, sehingga nanti kalau misalnya umur berapa dia boleh memilih gitu. Ya, warga negara. Nah, saya mencoba mendekati, saya bilang kalau ini orang tuanya, dia bilang ya kami tetap ibunya tetap orang Indonesia dan ini. Saya ikuti perkembangannya. Saya yakin suatu saat anak ini akan jadi striker yang top di Portugal, karena memang nanti mainnya di Indonesia nih. Kalau dia mau berkenan main di Indonesia, itu salah satu potensi yang kita tunggu gitu. Nah, di sisi lain saya pikir ada beberapa pelatih Portugal yang di sini, yang di sana biasa-biasa saja. Tahun lalu kalau nggak salah PSM Makassar itu juara Liga 1 di Indonesia, pelatihnya itu orang Portugis, namanya Bernardo Tavares ya. Terus ya itu pelatih yang hebat dari sana, itu yang misalnya kita kontrak dengan nilai yang lebih rendah dari itu, banyak yang hebat di sana. Saya beberapa kali datangi, tapi saya sekarang kurang semangat itu karena respon dari sebelah sini kurang bagus. Persita datang setelah itu tak jelas kabarnya. Terus ada lagi dari Bogor itu, saya Pakuan atau apa, mau beli klub di sana. Terus udah teken sini sana, saya antar ke sana kemari ke Akademi Porto.
juga enggak jelas lagi. Saya bilang saya ke depan saya harus serius, selektif. Kalau enggak serius, saya nggak mau lagi kehilangan muka dari klub-klub top karena saya sangat dihormati oleh mereka. Saya kalau nonton bola, saya diundang di Presiden Box. Saya duduk sama Rui Costa dan mantan-mantan pemain topnya Portugal. Saya sampai malas kalau saya harus nonton di VIP yang biasa gitu karena udah kebiasaan di situ ya. Nah, tapi itu saya nggak ada yang serius. Jadi saya agak kendor juga gitu loh. Tapi saya mengamati bagaimana mereka itu menjadikan sepak bola itu jadi industri. Bapak bayangkan di kota Lisbon penduduknya itu cuman ratusan ribu, nggak sampai berapa ini, nggak sampai 1 juta. Tapi sepak bolanya itu bisa 2 klub top itu hidup di situ. Luar biasa. Ya, ada Benfica sama Sporting. Penontonnya penuh terus. Ya. Stadionnya bagus. Nah, lahirlah itu pemain-pemain top di situ. Kenapa dengan penduduk kita yang 12 juta dalam satu kota aja, itu kita nggak bisa membuat industri sepak bola ini sehebat mereka? Nah, itu kita mesti belajar tuh. Padahal animo sama ini orang sini untuk nonton bola luar biasa. Luar biasa juga, gitu. tinggi sekali. Iya, fanatik. Gitu loh Pak. Jadi sepak bola ini memang menarik. Nah, saya di sisi lain kebetulan saya masih pengurus dari PBSI. Waktu itu saya mau mengundurkan diri, tapi teman-teman pengurus tidak kasih izin. Jadi saya membantu Federasi Bulu Tangkis Portugal dengan memberi mereka pelatih. Jadi saya yang membiayai, memberi honor pelatihnya, dia menyediakan tiket pulang pergi dan makanan dan juga akomodasi selama dia melatih. Saya berikan waktu 2 bulan. Kalau dia cocok, dia boleh kontrak atau dia minta pelatih dari Indonesia. Tapi karena tidak menjadi perhatian badminton di sana, jadi saya ingin supaya badminton adalah salah satu olahraga yang diminati juga oleh generasi muda di Portugal. Dan sekarang itu sudah kelihatan. Mereka iri dengan Spanyol. Spanyol punya Marin, sudah jadi ini. Nah, Anda juga Marin bisa, saya bilang. Karena dulu Marin juga sering belajar di Indonesia juga. Justru itu, makanya saya dibantu oleh Pak Alex Tirta dan Pak Sekjen Fadil Imran. Dia bilang kita bantu pelatih Ruth.